Hai semua, ketemu lagi di Dapur Iza. Kali ini aku bikin kue lapis tenun yang super cantik. Sebenarnya aku sudah cukup lama pengen banget bikin kue ini. Tetapi butuh kekuatan tekad yang luar biasa untuk berani memulainya. Alhamdulillah kali ini aku berhasil mencobanya. Dan hasilnya Masya Allah cantik sekali. Selain cantik ini rasanya juga enak banget. Dan di balik kue yang sangat cantik ini ternyata dibutuhkan effort yang luar biasa. Terutama effort kesabaran kita. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara membuatnya, simak videonya sampai selesai ya. 2400 ml santan dari 2 buah kelapa ukuran besar kita masak bersama dengan 1 sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili serta 550 gram gula pasir. Ini kita masak menggunakan api sedang saja sambil terus diaduk-aduk hingga semua gulanya larut dan mendidih. Proses memasak santan ini wajib dilakukan ya teman-teman, supaya kue lapisnya tidak cepat basi, terutama buat teman-teman yang pengen digunakan untuk jualan ya, biar pelanggannya tidak kecewa. 500 gram tepung tapioka kita mix dengan 500 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu serbaguna. Ini kita aduk-aduk dulu supaya tepung terigu dan tepung tapiokanya tercampur ya. Nah, setelah kita aduk-aduk seperti ini, kemudian tepung ini akan kita tambahkan dengan santan yang tadi sudah kita masak. Pastikan keadaan santannya sudah dalam suhu ruang atau minimal hangat kuku. Menuang santannya boleh dilakukan secara bertahap ya, supaya tepungnya lebih mudah larut. Aduk-aduk menggunakan spatula hingga tepung dan santannya tercampur ya. Kemudian adonan ini akan kita saring terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada tepung terigu dan tepung tapioka yang masih bergerindil. Apabila ditemui masih ada tepung yang bergerindil, cara melarutkannya seperti yang saya tunjukkan di video ya. Kita tekan-tekan menggunakan sendok sambil saringannya kita celupkan ke dalam adonan. Nah, kalau sudah selesai menyaringnya, kemudian kita bagi adonan ini menjadi 5 bagian. Mangkuk pertama sebanyak 150 ml saya beri tambahan beberapa tetes pewarna hijau tua yang saya kombinasikan dengan beberapa tetes pewarna orange supaya menghasilkan warna hijau olive. Nah, ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Lalu mangkuk yang satunya lagi ini sebanyak 150 ml juga saya beri tambahan beberapa tetes pewarna makanan biru. Lalu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan untuk mangkuk yang ketiga ini sebanyak 75 ml saya beri tambahan beberapa tetes pewarna pink rose. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian ini sebanyak 750 ml ini saya beri tambahan pewarna makanan ungu. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian untuk sisa adonan di baskom biru saya beri tambahan 3/4 pewarna putih makanan yang saya larutkan dengan 1 sendok makan air hangat. Kemudian saya campurkan seperti ini ya, aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk pewarna putih makanannya ini opsional saja. Kemudian untuk yang 3 warna ini masing-masing mangkuknya saya beri tambahan 1 sendok makan tepung tapioka. Dengan tujuan supaya adonannya lebih kental karena nanti ini akan kita gunakan untuk menggambar motifnya. Lalu ketiga warna tadi saya masukkan ke dalam botol saus atau kecap dengan bantuan corong seperti ini ya. Kemudian siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm yang sudah diolesi merata dengan minyak goreng terutama di bagian sudut-sudutnya. Diolesi minyak ini bertujuan supaya nanti ketika kue lapisnya sudah matang mudah untuk kita keluarkan dari dalam loyangnya. Masukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih airnya ya. Langkah pertama kita akan membuat motif bingkai bawah. Nah, bingkai bawah ini terdiri dari 3 lapisan ya. Lapisan ungu, putih, dan ungu. Nah, bingkainya ini terdiri dari 2 bagian ya. Bingkai bawah dan bingkai atas. Sekarang kita mau bikin bingkai bawah terlebih dahulu. Lapisan pertama ini 180 ml warna ungu. Kemudian kita kukus selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Setelah 5 menit kita kukus, kemudian kita akan masuk ke lapisan kedua bingkai bawah yaitu 180 ml warna putih. Diratakan ya, kemudian kembali kita kukus selama 5 menit. Jika teman-teman menggunakan tutup kukusan yang datar, lebih baik tutupnya dibungkus menggunakan kain ya. Nah, setelah 5 menit pengukusan, kita masuk ke lapisan ketiga bingkai bawah yaitu 180 ml warna ungu. Kemudian kita kukus lagi selama 5 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang.
Setelah 5 menit pengukusan, sekarang kita masuk ke adonan pembatas bingkai pertama, yaitu sebanyak 130 ml warna putih. Nah, ini akan kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, kita akan mulai membuat tenunnya. Pertama-tama, saya akan bagi dulu adonan ini menjadi 5 bagian sama rata, supaya hasilnya bisa lurus dan seimbang, bisa dipergunakan alat bantu gagang sendok seperti ini ya. Setelah dibagi menjadi 5 bagian sama rata, kita akan mulai menenun motif tingkat pertama. Nah, ini perhatikan di video ya, ini saya gunakan warna hijau terlebih dahulu. Nah, setelah hijau, ini motif tingkat pertama ya, kemudian disusul dengan warna biru, kemudian disusul lagi dengan warna pink, lalu biru lagi. Apabila garisnya kurang rapi, bisa dibantu menggunakan gagang sendok lagi, dan ini mepet banget ke dalam cetakannya ya, dipepetin, ini warna hijau. Setelah itu kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian kita siram dengan pembatas tingkat 1 sebanyak 130 ml. Nah, setelah diratakan kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah itu kita masuk ke motif tingkat 2. Motif tingkat 2 kita geser ke sebelah kiri dari badan kita. Geser sedikit ya ke sebelah kiri dari garis motif tingkat pertama tadi. Perhatikan di video ya. Ini garisnya saya geser sedikit ke sebelah kiri dari garis yang pertama tadi. Nah, ini motif tingkat 2 ya. Rapikan dengan sendok. Nah, geser sedikit kan. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah itu beri adonan pembatas tingkat 2. Ratakan, kemudian kita kukus lagi selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit dikukus, kita masuk ke dalam motif tingkat 3, geser lagi ke sebelah kiri dari badan kita. Pokoknya ini pergerakannya ke sebelah kiri sedikit demi sedikit ya. Kita patokannya dari motif garis yang bawah tadi. Tuh kan, perhatikan ya, ini akan saya geser sedikit demi sedikit ke sebelah kiri. Nah, kemudian ini kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian kita beri pembatas tingkat 3. Untuk pembatasnya sebanyak 130 ml ya. Kukus lagi 5 menit. Kemudian kita masuk ke motif tingkat 4, geser lagi ke sebelah kiri. Nah, pokoknya gesernya sedikit ya, sedikit aja. Nah, ini diratakan seperti ini. Perhatikan di video ya. Nah, kemudian setelah selesai, kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita beri adonan pembatas tingkat 4. Kemudian kita kukus kembali 5 menit. Setelah itu, kita masuk ke motif tingkat 5. Ini yang warna hijau kita pepetin ke loyang ya. Nah, ini motif tingkat 5 ini udah selesai untuk pergerakan ke kirinya ya. Karena kita sudah mentok, warna hijaunya sudah mentok ke loyang yang sebelah kiri. Nah, ini motif tingkat 5. Kemudian kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita beri adonan pembatas tingkat 5. 130 ml. Kita kukus lagi selama 5 menit. Dan kemudian kita masuk ke motif tingkat 6. Nah, motif tingkat 6 ini kita geser ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan dari motif sebelumnya ya. Sedikit demi sedikit. Nah, ini nanti kita akan bergerak ke sebelah kanan ini sebanyak 4 motif ya. Nah, nanti gantian nih yang garis hijau sebelah kanan, nanti endingnya atau motif ke-9-nya itu akan mepet ke loyang sebelah kanan badan kita ya. Nah, ini kukus 5 menit, beri adonan pembatas tingkat 6. Setelah adonan pembatas tingkat 6, kita kukus 5 menit lagi. Kemudian kita masuk ke motif tingkat 7. Geser lagi ke sebelah kanan. Pokoknya ini pergerakannya ke kanan ya hingga motif ke-9. Ini motif tingkat 7 ya. Geser lagi sedikit ke sebelah kanan. Nah, kalau sudah, kemudian ini kita kukus selama 5 menit. Pokoknya teman-teman harus sabar.
Kunci dari membuat lapis tenun itu hanya satu. Sabar, udah itu aja kuncinya. Ini pembatas tingkat 7 ya. Kukus lagi 5 menit. Kemudian masuk ke motif tingkat 8. Nah, pokoknya gesernya sedikit demi sedikit ke sebelah kanan. Setelah motif tingkat 8 selesai dikukus, lalu beri pembatas. Ini saya percepat videonya ya. Nah, sekarang kita masuk ke motif terakhir atau tingkat 9. Nah, geser lagi sedikit ke sebelah kanan. Ini nanti endingnya warna hijau yang di ujung kanan itu akan mentok ke dinding loyang yang sebelah kanan. Nah, perhatikan ya. Motif hijau yang ini akan mepet ke kanan. Nah, ini motif terakhir ya. Motif tingkat 9. Setelah itu kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah dikukus 5 menit, kita beri pembatas tingkat 9. Untuk pembatas jangan lupa banyaknya 130 mili. Nah, ini sudah selesai kita menenunnya. Sekarang kita masuk ke lapisan bingkai atas. Ini 180 mili warna ungu. Kita kukus 5 menit. Setelah itu 180 mili warna putih. Untuk bingkainya kan tadi atas bawah ya, masing-masing 180. Kukus 5 menit. Nah, ini untuk layer terakhir 180 mili permukaan paling atas untuk bingkai atas ya. Kita kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit ini sudah matang, kita biarkan sampai dingin, baru bisa kita keluarkan dari loyang. Ini saya bikin malam hari, ini pagi harinya sudah benar-benar dingin, lalu saya mau keluarkan dari loyangnya. Caranya bisa perhatikan di video ya, kita bisa lepaskan dulu untuk bagian-bagian yang nempel dengan loyang, bisa dibantu disisir dengan spatula seperti ini. Nah, kemudian ini hasilnya. Lalu kita potong. Untuk pemotongannya ini teman-teman jangan sampai keliru ya. Kita harus memilih posisi yang berlawanan dari motif garis-garis tadi. Nah, kalau teman-teman motongnya itu sejajar dengan garis yang tadi kita gambar, nanti tidak akan terlihat motifnya. Lalu bagi jadi 3 bagian seperti ini. Dan layer demi layernya ini tipis ya, dan ini rasanya enak banget, manis, gurih, pokoknya wajib banget buat teman-teman coba. Nah, untuk pengemasannya saya kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini saya pakai ukuran 8 cm ya. Nah, ini supaya lebih mudah ketika memakannya. Dan ini hasilnya cantik banget. Satu loyang ini bisa jadi banyak banget ya, tergantung dari seberapa tebal tipisnya kita dalam memotong. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba.